Selamat pagi. Salam tidak akan mengurangi semangat kita untuk belajar, terutama belajar firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang baptisan sebagai tanda milik Kristus. Ya, masih ingat apa itu baptisan? Ya, baptisan itu kalau dari segi asal katanya itu dari baptiso, bahasa Yunani, yang artinya menyelamkan atau diselamkan atau dicelupkan. Nah, jadi baptisan itu juga merupakan tanda pertobatan sebagai tanda kita sudah menjadi milik Kristus. Nah, kali ini kita belajar untuk bab selanjutnya dengan tema dosa dan pertobatan. Nah, pertama kita akan masuk di dalam bagian dari dosa. Nah, tentunya kamu sudah sering mendengarkan apa yang dikatakan dengan dosa. Ya, apa itu dosa? Nah, dosa adalah pelanggaran kita terhadap hukum-hukum Allah. Ya, atau boleh katakan arti dosa adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Ya, melawan Allah dan kehendaknya. Itulah dosa. Ya, sekali lagi, dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Nah, perlu juga kita tahu bahwa semua manusia sudah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, dalam Roma pasal 3 dikatakan, Roma 3:23, bahwa seluruh manusia, ya, coba Bapak bacakan sebentar. Roma pasal 3 ayat 23. Nah, dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi sekali ingat, gak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, semua manusia sudah berdosa, maka semua manusia membutuhkan pertolongan Tuhan, pengampunan Tuhan. Nah, di dalam Mazmur pasal 51 juga dikatakan, intinya di sini adalah pengakuan daripada Raja Daud ketika dia berdosa mengambil istri Uria, ya, Batseba, menjadikan istrinya. Nah, nanti baca Mazmur 51 ya sampai ayat yang ke-15. Tapi Bapak ambil di sini ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini berarti bahwa dalam kandungan pun manusia itu sudah berdosa. Ya, sejak dalam kandungan sudah berdosa. Maka kalau ada istilah-istilah agama seberang, bayi tak berdosa, katanya itu tidak ada itu. Bayi dalam kandungan pun sudah berdosa. Dalam Lukas pasal 15, coba kita lihat 15 ayat yang ke-7. Nah, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, ini menyatakan betapa seluruh sorga bersukacita ketika seorang manusia mau bertobat. Ya. Nah, jadi nanti juga baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, itu berarti membuat Allah yang berdusta. Nah, baik. Kita lihat di sini. Nah, untuk lebih jelasnya, buka bukumu, buku paket halaman 25, baca sampai halaman 29. Ya, bagian C ya.
Jadi yang kita bahas di sini mulai dari bagian A, B, dan C. Ya. Nah, sudah dibuka bukunya. Baca, ya, baca secara perlahan. Nah, di sini yang Bapak ambil, yang Bapak sampaikan, beberapa hal ya, akibat dari tindakan dosa. Nah, ini tadi arti dosa, ya, pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang merupakan akibat dari tindakan dosa. Nah, yang pertama, dosa menyebabkan kerusakan moral dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Nah, pada dasarnya hati nurani kita selalu ingin berbuat baik. Ya, selalu ingin berbuat baik. Selalu ingin dekat dengan Allah. Tetapi itu tadi, pengaruh dosa itu begitu kuat di dalam diri kita. Ya, dosa itu menyebabkan kerusakan moral. Ya, sehingga ketika kita ingin berbuat dosa, ya, nanti yang kita lakukan, ketika kita ingin berbuat baik, justru perbuatan jahat yang kita lakukan. Ya, menyakiti hati teman, ya, ada mungkin yang mencuri uang, ya, sudah berjanji tidak akan berbuat jahat, tapi sebentar lagi sudah melakukan kejahatan lagi. Nah, yang kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Dosa itu membuat kita sifatnya egois, ya, egois. Maunya diperhatikan, ya, maunya jangan sampai kita terganggu, ya. Nah, jadi selalu ingin menyenangkan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain. Tidak peduli orang lain tersinggung, yang penting dirinya senang. Nah, itu akibat dari tindakan dosa. Ya, bahkan tidak peduli perintah Allah. Tahu dia perintah Allah, tahu firman Tuhan, tetapi terkadang ya keinginan dosa itu lebih kuat daripada perintah Allah. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena memang dia menyerahkan dirinya kepada keinginan diri sendiri. Ya, apakah kita bisa menang melawan dosa? Sangat bisa. Caranya bagaimana? Nah, selalu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat apa? Berdoa, ya, membaca Alkitab setiap hari, kemudian berdoa, ya, menyanyikan pujian kepada Tuhan. Itu cara kita membuat kita kuat untuk melawan keinginan dosa. Ingat, firman itu adalah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Nah, jadi kalau ada firman di dalam diri kita, pasti firman itu memberikan kita kekuatan melawan keinginan daging kita. Makanya kita diharuskan membaca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari. Itu makanan rohani kita supaya kita kuat secara rohani. Ya. Yang ketiga, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Ya. Membuat kita, ya, tidak taat, tidak tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Nah, jadi dalam Roma pasal 1 ayat 18, coba ya kita baca Roma pasal 1 ayat 18 mulai. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, menindas firman Tuhan dengan perbuatan jahat kita. Ya, itu karena pengaruh dosa. Ya. Ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ya, jadi Allah sudah menyatakan keberadaan Allah atau tentang Allah, pribadi Allah kepada manusia. Gak ada alasan manusia tidak mengenal Allah. Ada yang dikatakan penyataan umum. Penyataan umum itu kalau kita melihat alam semesta ini, ya, kita harus
mempunyai satu pertanyaan, siapa yang menciptakan? Ya tentu Tuhan. Ya, menciptakan alam semesta, bahkan menciptakan manusia. Kemudian ada yang dikatakan penyataan khusus. Apa itu? Alkitab atau kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Itu penyataan khusus ya tentang pribadi Allah. Nah, tetapi ketika manusia sudah berdosa, ya, yang dimulai dari Adam dan Hawa, ya, awalnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya, yang diberikan akal budi, kesucian, dan kasih. Maka semuanya itu sifat-sifat kealahan itu sudah tercemar oleh dosa. Maka sekalipun kita ingin mau berbuat baik, terkadang perbuatan jahat yang kita lakukan. Sekalipun kita ingin taat kepada firman Tuhan, ya, tetapi dosa membawa kita jauh daripada Tuhan. Akhirnya kita menolak, ya, atau menjadi tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, jadi jalan keluarnya tadi kita harus rajin mendekatkan diri kepada Tuhan lewat berdoa atau beribadah lah istilahnya, beribadah, ya. Nah, baca Alkitabmu setiap hari. Yang keempat, dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Ya, itu benar. Ya, perhatikan saja, tanpa sadar, ya, kita sering berbuat tidak adil. Ya, antara kakak adik, ya, maupun ketika berteman di sekolah, ya, tidak peduli orang lain sudah tersinggung, sakit hati. Ya, contohnya aja ketika ada piket-piket, ya, piket di sekolah. Nah, selalu ada orang atau siswa yang tidak mau melaksanakan piketnya, ya. Nah, itu kan tidak adil. Orang lain mungkin lebih cepat datang, temanmu lebih cepat datang supaya bisa piket kelas, ya, tetapi ada yang sengaja terlambat, ya, atau memang karena berbagai alasan, tetapi itu tetap merupakan suatu ketidakadilan, ya. Yang adil itu semua anggota kelas melakukan tugasnya masing-masing, piketnya masing-masing, termasuk di rumah. Ya, kalau sudah diberikan tanggung jawab kepadamu, contohnya menyapu rumah pagi-pagi atau ada yang mencuci piring. Nah, kalau kakak adikmu yang lain melakukan tugasnya, kamu tidak melakukan tugasmu, itu dikatakan tidak adil. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu pengaruh dosa. Kamu lebih suka mengikuti keinginan daging daripada firman Tuhan itu tadi. Yang kelima, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Ya, kuasa yang memperbudak dan merusak. Nah, betapa ngerinya, ya, kalau orang dikuasai atau diperbudak oleh dosa. Dari hati nuraninya, moralnya sudah dipenuhi dengan sifat-sifat jahat. Maka yang dilakukan pun, ya, hal-hal yang jahat. Kenapa? Karena dia sudah diperbudak. Tahu maksudnya diperbudak? Ya, diperhamba. Jadi apa yang dia lakukan itu, ya, hanya perintah daripada dosa. Yang dilakukan adalah kejahatan. Ya, membuat orang sakit hati, membuat orang tuanya menangis, ya. Sudah dilarang, nggak mau diperingatkan, ya. Sudah dikasih jadwal tugas tanggung jawab di rumah, nggak dilakukan. Kenapa? Ya, sudah diperbudak oleh kuasa dosa itu. Ya, pikirannya sudah dirusak oleh dosa. Maka apa yang dipikirannya? Ya, nah, hanya perkara-perkara yang jahat. Ya, itu tadi. Hanya untuk melakukan kesenangannya sendiri. Ya, apalagi yang sekarang, kalau sudah pegang HP, ya, main game, jangan diganggu. Kira-kira seperti itu. Ya, ketika dipanggil orang tua pun, sudah berat. Ya, malah dia yang marah. Itu tanda-tanda orang yang sudah diperbudak oleh dosa. Ya, kalau tidak, ya, kapanpun kamu dipanggil, ya, iya mak, iya pak, kan gitu kan. Nah, disuruh belajar, iya pak, iya mak, gitu. Jangan nanti mak, tanggung. Kenapa tanggung? Karena kamu pikiranmu sudah diperbudak oleh
dosa. Ya. Nah, yang nanti baca ayat-ayat yang di sini ya adalah Roma pasal 3 ayat 9, Roma 6 ayat 12, Roma 7 ayat 14, Galatia 3 ayat 22, baca ya. Nanti kamu akan dikuatkan ya. Firman, ingat ya, firman itu adalah makanan rohani bagi kita supaya kita kuat melawan dosa. Nah, yang keenam, dosa memasuki umat Tuhan melalui Adam, ya jelas ya. Manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, sehingga mereka mewariskan kepada semua manusia yang lahir di bumi. Makanya kita dikatakan dalam kandungan pun kita sudah berdosa. Dosa apa? Itu tadi dosa warisan, ya, dosa warisan. Nah, jadi dalam seseorang itu ada yang dikatakan dosa warisan. Ditambah lagi nanti apa yang kamu perbuat, kejahatan yang kamu perbuat itu dosa pribadi. Nah, jadi betapa banyaknya dosa di dalam diri kita kalau kita tidak datang kepada Tuhan. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, ya, dan kemarin pelajaran kita sudah kita terima, dibaptis lagi, tanda kita bertobat. Nah, disitulah dosa kita dihapuskan. Ya, ingat sebenarnya dosa kita sudah dihapus, sudah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Nah, ketika kita percaya dan bertobat, baru dibaptis. Nah, itulah legalitasnya, ya, sahnya kita menjadi anak Tuhan. Amin. Ya, jadi ingat sekali lagi, tidak semua orang bisa dibaptis. Yang bisa dibaptis adalah orang yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, yang bisa dibaptis adalah orang yang sudah mengerti arti dosa, arti percaya, dan mau mengikut Tuhan. Itu. Nah, itu intinya. Nah, terakhir, ya. Di sini ada 4 akibat daripada dosa. Ya, akibat dosa. Akibat dari tindakan dosa. Nah, yang pertama, dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Ya, jauh ya daripada Tuhan. Ini yang dikatakan mati secara rohani. Ini yang dikatakan Yesus kepada Adam dan Hawa, pada saat kamu memakannya, itu maksudnya buah larangan itu, kamu akan mati. Ya, memang pada waktu mereka memakannya, ya karena kasih Tuhan juga, mereka tidak langsung mati secara jasmani, tapi mati secara rohani, artinya jauh daripada Tuhan. Ya, nah, mereka hidup dalam ketakutan. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Ya, di dalam hati kita, dalam pikiran kita selalu ada bayang-bayang dosa, bayang-bayang penyesalan, ya, dan lain sebagainya. Sampai kita nanti mengakuinya kepada Tuhan, kita juga mengakui dosa kita kepada orang yang sudah kita sakiti, itu baru hati kita tenang, ya, jiwa kita segar gitu ya. Yang ketiga, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Ya. Nah, dosa membuat kita ya hubungan kita dengan orang lain ya tidak baik. Karena apa? Terkadang dari kita sendiri ya kita tidak suka melihat orang lain, atau kita tersinggung dengan perbuatan orang lain. Nah, kenapa seperti itu? Ya, itu tadi pengaruh dosa. Nah, kalau tidak ada dosa, ya kita pasti hidup di dalam kasih. Kalau orang yang hidup dalam kasih, maka kita bisa memandang orang lain dengan penuh kasih, apapun kekurangan dan kelebihan dia. Ya, kita tidak tersinggung dengan perbuatannya, walaupun perbuatannya mungkin sudah menyakiti hati kita. Ya, itu kalau kita hidup di dalam kasih. Yang keempat, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Ya, itu tadi, mati secara rohani. Ya, hidup kita terasa hampa. Memang hidup, ya. Tetapi yang kita lakukan nanti perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya.
Nah, jadi ini saja pelajaran kita pagi hari ini. Eh, Dibaca-baca bukunya, ya, diteliti, baca ayat-ayat yang sudah disampaikan tadi. Nah, itu nanti yang memberikan kamu kekuatan supaya kamu bisa melawan keinginan dosa itu. Keinginan dosa identik dengan keinginan daging. Ingat ya, keinginan daging. Keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan Allah, keinginan Tuhan. Ya, kalau kamu tidak melakukan tugasmu, tanggung jawabmu, ya, itu berarti kamu sedang mengikuti keinginan daging. Kalau kamu disuruh orang tua atau guru, tidak kamu lakukan tanggung jawabmu, berarti kamu sedang dikuasai oleh kedagingan. Ya, ya, itu saja pelajaran kita pagi hari ini. Salam sejahtera. Ya, sampai bertemu minggu mendatang. Shalom.